Hai, perkenalkan nama Andi Farel Pekarna. Hai, saya Rati Purnama Intan. Halo, saya Nurul Fikira. Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Jadi kami akan membahas tentang struktur politik di Indonesia. Di mana kita akan membahas 3 bagian, yakni yang pertama, pemisahan dan pembagian kekuasaan, suprastruktur politik, dan infrastruktur politik. Nah, ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang pembagian kekuasaan. Nah, berbicara tentang pembagian kekuasaan, saya langsung teringat dengan suatu ahli yang namanya Montesquieu. Nah, beliau membagi kekuasaan itu dalam 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebelum kita membahas ketiga lembaga tersebut disebutkan oleh Montesquieu, teringat satu teori dari Einstein. Dia mengatakan bahwa manusia itu menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, dia beranggapan bahwa dalam satu negara itu jika terjadi satu pelimpahan kekuasaan dan atau diberikan suatu kekuasaan, maka orang tersebut disinyalir akan menyalahgunakan kekuasaannya. Nah teman-teman, lanjut dari apa yang saya katakan tentang jika seseorang mendapatkan suatu kekuasaan, maka disinyalir akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, untuk mengatasi dugaan tersebut, di Indonesia menerapkan satu sistem yang namanya check and balance. Nah, apa check and balance ini? Check and balance ini merupakan proses yang menjaga antar lembaga satu sama lain. Yang kita ketahui bahwa lembaga yang eksekutif diwakili oleh presiden, lembaga legislatif diwakili oleh DPR, serta lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kekuasaan itu kan udah dibagi. Nah, masing-masing ada tuh jenis kekuasaannya. Misalnya kekuasaan legislatif bentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif dia menjalankan undang-undang, terus kekuasaan judisial menginterpretasi hukum dan mengadili. Nah, berbagai jenis kekuasaan yang ada di dalam kekuasaan-kekuasaan itu, yang aslinya mereka miliki, demi untuk mengontrol, dia berikan kekuasaan itu sedikit ke lembaga negara lain. Ya, jadi demi itu dia diberikan sedikit. Nah, gagasan ini misalnya menyebutkan bahwa kekuasaan itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sejajar. Satu kekuasaan dengan berbagai jenis kewenangan yang ada di dalamnya, dia berikan sedikit ke kekuasaan lain. Nah, untuk suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara, di mana suprastruktur politik di sini kerap disebut dengan mesin politik resmi atau lembaga-lembaga yang membuat keputusan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik itu ada 8, yaitu yang pertama presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, di mana presiden dan wakil presiden di sini memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi tetap dibatasi oleh undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan undang-undang dasar yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta mengawasi lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator yang merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya, DPR adalah perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian yang keempat, ada Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi DPD menerapkan sistem perwakilan daerah yang tujuannya mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat.
Kelima, ada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam struktur lembaga negara bersifat sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. 6. Ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kemudian yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjamin penegakan konstitusi sebagai lembaga tinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan dikatakan ada Komisi Judisial pada pasal 24 hasil amandemen mengatakan bahwa Komisi Judisial terdiri lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan dari. Nah, terkait dengan infrastruktur politik, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Jadi, infrastruktur politik adalah semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kelembagaan masyarakat yang kebijakannya bisa dipengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung lembaga negara dalam melakukan suatu kekuasaan dan fungsinya masing-masing. Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi dan serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan masukan kepada para penguasa. Nah, di Indonesia ada banyak sekali kelompok atau organisasi yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Tapi jika diklasifikasikan, terdapat 4 kelompok utama dalam infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik. Dengan kata lain, kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan atas kebijakan politik pada suatu negara. Kelompok kepentingan ini mencoba untuk meyakinkan para pejabat negara untuk bertindak sesuai dengan suara ataupun keinginan kelompoknya. Contoh dari kelompok kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat, elit politik, serikat buruh, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada kelompok perikat. Kelompok ini bertujuan untuk mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar sesuai dengan keinginan dan kepentingan anggota kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan umum dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara demonstrasi dan aksi mogok dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat ada media komunikasi politik. Media komunikasi politik ini yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat tentang politik secara tidak langsung kepada pemerintah ataupun masyarakat. Sarana media komunikasi politik ini seperti media cetak, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan media elektroniknya seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kami telah bersama salah satu dosen dari Universitas Negeri Makassar dan merupakan salah satu ahli di bidang hukum tata negara. Beliau bernama Bapak Muhtar SH.NH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Mana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Pak. Langsung saja di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan struktur politik di Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya saya silakan kepada rekan saya, Pak. Silakan. Pak, yang saya itu bagaimana sih dasar pembentukan gambaran struktur politik di Indonesia?
Ya, jadi lembaga suprastruktur politik itu adalah lembaga negara sebenarnya ya. Jadi konsep pembentukannya tentu kalau Anda belajar hukum konstitusi Anda dapat melihat di sana bahwa salah satu dari 4 materi muatan konstitusi itu kan lembaga negara beserta dengan kewenangan-kewenangannya. Nah, yang sebenarnya kita perlu dalami adalah bagaimana konsep pengisian jabatan lembaga suprastruktur politik ini. Artinya ada lembaga infrastruktur politik seperti partai politik yang dimana mereka bisa menjelma menjadi perwakilan di lembaga suprastruktur politik ketika mendapat mandat rakyat. Sekali lagi, kita adalah negara kesatuan, negara kesatuan yang menghendaki kedaulatan itu ada di rakyat. Tetapi sekali lagi dalam konteks demokrasi modern, pengisian jabatan itu tidak mungkin lagi atau pengambilan keputusan politik tidak mungkin lagi secara direct dilakukan. Nah, sehingga kita butuh 2 struktur lembaga suprastruktur politik. Itulah jabatan formal politik di Indonesia atau kita sebut dalam hukum tata negara ada lembaga lembaga tinggi negara, ada lembaga negara bantu dan segala turunannya. Kemudian ada infrastruktur politik. Apa itu infrastruktur politik? Inilah lembaga yang disiapkan untuk mengisi jabatan suprastruktur politik. Itulah partai politik contohnya. Jadi partai politik ini infrastruktur politik. Nah, makanya ada satu teori dari salah satu ahli politik dari Prancis, saya lupa namanya, nanti saya konfirmasi. Dia bilang partai politik itu adalah raksasa politik berkepala 3. Jadi partai politik itu akan mencitrakan 3 kepala dalam sudut pandang politik yang berbeda. Jadi partai politik hadir di akar rumput, partai in the grassroots, kemudian ada party in the office. Jadi partai politik yang melembaga sebagai institusi sendiri. Itulah yang kita kenal sebagai infrastruktur politik. Kemudian party in the government, itu lembaga suprastruktur politik. Jadi partai ketika sudah melalui proses tahapan pemilihan, di mana rakyat memberikan mandat daulatnya melalui proses pemilihan umum, maka berubahlah struktur partai ini yang masuk ke parlemen itu sebagai lembaga suprastruktur politik. Makanya cocok sekali yang disampaikan oleh ahli Prancis itu bahwa, dan saya sepakat itu bahwa partai politiknya raksasa politik berkepala 3. Dia adil di masyarakat, mirip seperti LSM, karena salah satu fungsinya adalah agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Kemudian dia membuat wadah, karena memang itu yang diinginkan konstitusi. Partai politik ini harus berbentuk badan hukum. Kemudian dalam kontestasi elektoral pemilihan umum yang 5 tahun sekali itu, dia memperebutkan mandat rakyat untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga suprastruktur politik. Ingat, hanya lembaga suprastruktur politik ini yang punya kemampuan, yang punya hak dan wewenang untuk menentukan arah politik negara. Politik itu kan sebenarnya adalah bagaimana cara negara mencapai tujuan. Tujuan sudah ada, ya kan, tinggal bagaimana lembaga suprastruktur politik yang bersumber dari lembaga infrastruktur politik ini merumuskan jalannya gimana. Misalnya kita mau arahkan pembangunan seperti apa, kemudian kita arahkan pendapatan kita bagaimana dan seterusnya. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya. Ya, jadi tadi saya kira juga sudah berkait. Infrastruktur politik itu artinya lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat, bukan oleh negara. Tetapi tujuannya adalah untuk mengakses jabatan suprastruktur politik. Tapi ingat, tidak semua lembaga infrastruktur politik itu pasti mengakses kekuasaan. Dalam konstitusi, yang menjadi peserta pemilu itu partai politik. Tidak boleh lembaga infrastruktur politik yang lain. Infrastruktur politik itu ada banyak. Ada namanya kelompok kepentingan. Ada juga pressure group namanya. Ada grup penekan. Jadi misalnya kayak demo mahasiswa itu kan kepentingan politik juga, tapi mereka tidak diberi hak untuk mengakses jabatan suprastruktur politik melalui pemilu. Jadi infrastruktur politik itu penting. Kenapa? Karena dari sinilah ide tentang mengelola negara itu hadir. Tetapi sekali lagi infrastruktur politik itu tidak bisa bertindak atas nama negara. Karena masing-masing individu dari kita boleh membuat lembaga infrastruktur politik, boleh bentuknya pressure group, boleh bentuknya interest group, bahkan boleh bentuknya partai politik. Nah, yang boleh mengakses suprastruktur politik itu adalah partai politik. Nah, inilah yang kemudian dapat kita bedakan. Oh, berarti infrastruktur politik itu adalah segala bentuk organisasi atau bahkan individu yang punya kepentingan politik, tapi belum masuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan yang sah menurut aturan konstitusi yang kita kenal dalam hukum tata negara sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara. Saya kira demikian. Teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait struktur politik di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait struktur politik Indonesia yang membahas 3 bagian, yaitu yang pertama pemisahan dari pembagian kekuasaan, suprastruktur politik, dan infrastruktur politik. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman dari kita semua.